Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khassatullahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mana Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran masruran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahji kanalu khairan afiran wa ma'afir. Hadirinul hadirah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala, biarlah selalu senantiasa menghiasi lisan kita dan pengakuan dalam hati serta direalisasikan dalam perbuatan kita. Selalu atau senantiasa kita mengakui bahwa setiap sesuatu itu adalah adanya peran serta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, maka tentu akan menjadi umat atau menjadi makhluk yang pandai mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya rahmat salam semoga selalu senantiasa kita berlimpahkan pada Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang Allah telah berikan suatu keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lain, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain dianugerahkan oleh Allah, dipenuhi hatinya dengan keagungan yang maha tinggi, yang maha agung dan yang maha luhur. Dan kemudian dari dipenuhinya hati yang maha tinggi, maha agung dan maha luhur, maka timbul keindahan jasmani maupun rohani yang mana berdampak pada disenangi oleh sesama dan juga disenangi oleh penduduk langit, yang mana di situ hanya beberapa yang mengetahui daripada penduduk lain. Artinya dalam suatu keterangan, dan juga tadi saya sampaikan di Muqaddimah ayanahu sallallahu alaihi wasallam, pribadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi keindahan jamalil asna, keindahan yang sangat-sangat luar biasa, yang mana jadilah pribadi yang disenangi dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita merujuk pada satu hadis Nabi di mana beliau menyampaikan bahwa ada segumpal darah dalam diri manusia yang dominan atau menentukan daripada organ tubuh yang lain. Jadi apabila segumpal darah itu bagus, maka organ tubuh yang lain itu pun bagus. Di mana apabila segumpal darah itu jelek, kebalikannya, organ tubuh yang lain pun akan mengikuti daripada kejelekan itu. Diterangkan dengan jelas bahwa hati manusia itu yang dimaksud segumpal darah adalah hati manusia. Segumpal darah yang mana, di mana tadi saya katakan, menentukan baik buruknya seseorang, baik buruknya
satu tindakan, baik beribadah maupun yang lainnya, atau yang lainnya ini termasuk berakhlakul karimah atau berakhlak tidak baik. Artinya, jika hati manusia diliputi dengan kesombongan, hati manusia diliputi dengan hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya, maka tercermin seseorang tersebut dengan tingkah laku, tindakan, serta ucapan menunjukkan bahwa orang tersebut adalah congkak, orang tersebut dengki, iri, sombong, dan lain sebagainya. Maka dalam suatu kesempatan pernah saya sampaikan ada 3 bayi di dunia ini yang mana lahir dan belum saatnya bisa ngomong, belum saatnya bisa bicara, maka bayi ini bisa bicara karena izin Allah. Di mana bayi yang pertama pada masa Quraisy, di mana di situ Quraisy adalah seorang taat terhadap ajaran agama, dan kemudian karena si Quraisy ini bisa dikatakan karena saking taatnya tidak ada waktu untuk mengurus ibunya, mengurus orang tuanya, sehingga di setiap kali diminta atau setiap kali dipanggil, setiap kali dipanggil oleh ibunya dalam keadaan beribadah, setiap kali dipanggil dalam keadaan ibadah dan seterusnya, sehingga sang ibu pun akhirnya marah dan menyampaikan dalam doanya bahwa nanti suatu ketika engkau akan menemui masalah dengan perempuan. Inti cerita, maka benar terbentur masalah dengan perempuan. Ada seorang yang cantik jelita, tetapi di situ mohon maaf profesinya PSK kalau istilahnya, dan kemudian diminta tolong sama seseorang untuk menggoda sang Quraisy. Walhasil Quraisy tidak tergoda, tetapi si perempuan ini mungkin merasa gengsi, malu, dan seterusnya, sehingga berbuatlah sesuatu, tetapi bukan dengan Quraisy. Maka hamil, dan setelah hamil, maka bayi ini mengakui bahwa bayi dari hasil hubungan dengan Quraisy. Sehingga tempat ibadah Quraisy ini pun digeruduk massa, dirobohkan, dan bahkan ditaburi dengan kotoran-kotoran manusia serta hewan. Dan walhasil kemudian sang Quraisy memohon kepada Allah dan kemudian menyampaikan bahwa bayi ini adalah bukan bayi yang mana hasil hubungan saya dengan perempuan itu. Betullah bayi tersebut kemudian mengatakan bahwa saya bukan, Quraisy itu bukan bapak saya, tetapi Quraisy itu adalah orang yang taat kepada Allah dan bapak saya adalah orang itu, si pengembala. Bayi yang kedua adalah Nabi Musa, anak bayi Nabi Isa alaihissalam. Dan bayi yang ketiga, dalam suatu hadis diterangkan bahwa ada seorang ibu yang sedang menetek anaknya, dan kemudian lewatlah seorang yang menggunakan pakaian yang sederhana, dan kemudian si ibu ini berdoa, maka janganlah engkau jadikan anakku ini nanti seperti itu. Maka bayi ini mengatakan, ya Allah, jadikanlah saya seperti orang itu. Dan datang kemudian rombongan yang diiringi dengan konvoi yang panjang, orang berpakaian bagus, dan kemudian juga menggunakan tunggangan yang serba mewah. Maka sang ibu ini yang tadi menggendong bayi mendoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti
orang tersebut. Bayi ini pun menimpali bahwa ia pun berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan aku nanti seperti orang itu. Walhasil, secara penelusuran orang yang pertama yang berpakaian sederhana ini adalah orang yang taat kepada Allah dan tawadhu dalam berpenampilan. Dan yang satunya menggunakan pakaian serba mewah, tunggangan yang bagus dan sebagainya. Itu adalah orang yang sombong dan kemudian orang tersebut istilah sekarang itu tebar-tebar pesona atau pencitraan. Maka kembali kepada segumpal darah yang mendominasi daripada perilaku manusia. Karena diliputi dengan hati yang sombong, diliputi dengan penyakit-penyakit hati yang tadi berkali-kali saya sampaikan, ria, sombong, hasud, iri, dengki, dan seterusnya, maka ia pun berpenampilan seperti apa yang ada, atau yang hinggap di dalam hatinya. Seperti si laki-laki yang gagah perkasa, yang berpakaian bagus, kemudian bertunggangkan kuda yang bagus, maka ia pun menyombongkan diri bahwa saya orangnya kaya dan seterusnya dan seterusnya. Sementara yang satunya, yang mana berpakaian dengan sangat sederhana, walaupun ia misalnya punya, tetapi ia tidak menunjukkan kepunyaannya. Walaupun ia halim, ia tidak menunjukkan kehalimannya. Walaupun ia masyhur, ia pun tidak menunjukkan kalau saya itu masyhur dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Di dalam hatinya ada rasa tawadhu, ada rasa takwa, ada iman, ada ihsan, ada Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ia pun berpenampilan seperti halnya apa yang ada di dalam hatinya. Dalam ucapan pun demikian. Ucapannya lemah, gemulai, santun, tidak pernah menyakiti orang lain. Maka secara mudah kita simpulkan bahwa setiap orang yang hatinya bagus, artinya bukan hati di sini berpenyakit hepatitis A, hepatitis B, dan kemudian liver dan seterusnya, bukan. Tapi di situ hatinya bagus, maka peringainya pun itu akan mengikuti daripada apa yang ada dalam hati. Orang yang iri misalnya, itu pun tidak akan bisa menyampaikan bahwa alhamdulillahirrabbilalamin, tetangga saya misalnya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu dengan tulus. Walaupun bisa menyampaikan, tetapi ia tidak menyampaikan dengan tulus. Maka ini pun pernah dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW, bahwa suatu ketika seseorang itu menghadiahkan unta kepada Rasul, tetapi setelah diterima roman mukanya ini kurang begitu bagus, mungkin kecut lah kalau istilah kami. Dan setelah itu maka beliau Rasul tanggap, akhirnya dikembalikan lagi hadiah tersebut kepada orang yang memberinya. Sehingga yang demikian itu ini satu pancaran dalam kolbu, satu pancaran dalam hati yang direalisasikan dengan perbuatan atau dengan kata lain bisa berakhlakul karimah. Jadi akhlak itu bagus atau tidak bagus karena ada satu organ tubuh manusia yang berkali-kali saya sampaikan adalah segumpal darah yang mengental, yang disebut dengan hati. Maka itulah yang akan menentukan daripada apa yang menjadi satu perbuatan. Maka ada istilah juga zikir bil qalbi, zikir bil lisan. Ada istilah juga satu perbuatan-perbuatan yang di situ yang ada pengakuan oleh logika dan juga ada pengakuan dalam hati. Yang tidak bisa diterima oleh akal, maka bisa diterima oleh hati. Tetapi biasanya yang bisa diterima oleh hati itu kadang ada kalanya bisa dilogikakan,
dan ada kalanya yang tidak bisa dilogikakan. Seperti halnya neraka, surga, pahala, dosa. Itu kan sesuatu yang bisa diterima dalam hati. Tapi kadang-kadang apabila kita logikakan, terkadang kita sulit. Tapi sesuatu yang bisa dilogikakan itu rata-rata bisa diterima oleh hati. Mungkin sekilas urian saya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan satu hadiah Fatihah untuk kejayaan Iwamet On Air. Semoga selalu rukun, semoga selalu bersemangat dalam bertolabul ilmi, semoga diberikan kekuatan bagi yang saat ini sedang memimpin maupun yang akan datang. Diberikan ilmu yang manfaat, diberikan anak atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh, yang solihah, dan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah di keluarga. Amin. Ya Allah. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, Amin. tidak mendapatkan penyakit lagi. Dan bagi pejuang-pejuang devisa negara diberikan kesabaran, ketabahan. Amin. Allah. Untuk memperjuangkan diri sendiri maupun memperjuangkan sang buah hati serta Amin. membantu daripada perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalil akhirin wassalamu radallahu tabaraka wa ta'ala wa ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jama'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat la hayya illa arwahi jamil ahlina wa jamil ahlikum wa jama'il wa mit on air fi hadzal majlis kana wasallallahu warham wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma anzil rahmah min ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat la hayya illa arwahi jamil ahlina wa jamil ahlikum wa jamil al syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidina min ahli al-ilm wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhir innaka ala kulli syai'in qadir wa nasta'inuka ala fasadil din wa nas'aluka sulamna kulli rabbi hab lana salihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.